Dan dengan prosesi serta penyerahan buku ini, secara resmi telah kita luncurkan Tafsir At-Tanwir. Untuk sedikit pemaparan tentang tafsir ini, kami akan berikan waktu kepada Bapak Dr. Ruslan Faryadi sedikit memberikan pengantar tentang mengapa ada tafsir ini dan seperti apa gambaran dari Tafsir At-Tanwir yang sudah diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Majelis Tarjih. Dan kepada Bapak Ruslan kami serahkan waktu 15 sampai 20 menit. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pak Oman, Pak Denny, dan bapak-bapak serta ibu-ibu serta hadirin yang hadir di tempat ini dalam rangka launching jadwal abadi, jadwal waktu sholat abadi, perspektif Majelis Tarjih, dan launching Tafsir At-Tanwir. Bagi Muhammadiyah dan khususnya Majelis Tarjih, Tafsir At-Tanwir ini bukan sekedar proyek keilmuan, bukan sekedar proyek yang berdimensi keagamaan, tetapi kalau boleh dikatakan ini adalah proyek peradaban. Sebagai proyek peradaban tentu memiliki urgensi, kepentingan yang multidimensional. Tidak hanya aspek agama, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek keilmuan, dan lain sebagainya. Dan sebagai proyek peradaban juga tentu membutuhkan keseriusan, membutuhkan waktu, membutuhkan berbagai macam potensi yang harus kami kerahkan. Sehingga pada akhirnya Tafsir At-Tanwir ini hadir di tengah masyarakat Muslim pada umumnya dan masyarakat Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya. Ciri yang paling terdepan dari Tafsir At-Tanwir ini adalah upaya konkret Muhammadiyah untuk membumikan nilai-nilai Quran, nilai-nilai agama Islam, mengkontekstualisasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran, khususnya dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi solusi dari berbagai macam problem kehidupan kekinian. Nah, karena itulah bedanya dengan tafsir-tafsir yang lain. Mungkin ketika seorang mufassir ingin membuat satu karya, maka bisa jadi membuat sendiri sesuai dengan perspektifnya, sesuai dengan tujuannya. Tetapi Majelis Tarjih membuat Tafsir At-Tanwir ini lintas disiplin keilmuan, menghadirkan para tokoh sesuai dengan ayat yang dikaji. Maka ketika ayat-ayat yang berdimensi psikologi, maka yang dihadirkan diantaranya pun juga adalah tokoh-tokoh yang memang mumpuni di bidang psikologi itu. Dan begitu seterusnya. Nah, sehingga pada akhirnya Tafsir At-Tanwir ini memiliki satu ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang ada pada umumnya. Karena disitulah kemudian kejelian para tokoh kita memberikan satu warna tersendiri, sehingga nanti para hadirin ketika membaca Tafsir At-Tanwir itu bukan sekedar memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks-konteks tertentu, apalagi pemahaman tekstual. Tetapi pemahaman ayat itu benar-benar dilakukan secara komprehensif, sehingga prosesnya pun juga panjang. Mulai dari seseorang yang memang dipercayakan untuk membahas ayat tertentu dalam Al-Quran, kemudian dihadirkan dalam berbagai macam diskusi dan halakoh yang di situ juga menghadirkan multidisiplin keilmuan.
Nah, tentu sebagai karya yang dihasilkan oleh orang banyak, maka ada problem tersendiri. Karena kalau banyak penulis itu kan kemudian hadir dalam satu karya yang utuh, itu harus bisa menyamakan persepsi, gaya lingkungnya, gaya tulisannya, dan lain sebagainya. Nah, itulah sehingga tafsir At-Tanwir ini oleh Ketua Umum kita merupakan proyek unggulan, tidak hanya untuk majelis tarjih, tetapi untuk persyarikatan. SM hadir dengan segala kekuatan untuk merealisasikan tujuan persyarikatan itu, nah sehingga pada akhirnya hadir tafsir At-Tanwir edisi revisi jilid 1. Tetapi sungguhnya SM juga sekarang sedang bekerja untuk menghadirkan jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Dan kemarin pagi hingga siang, melakukan rakertas, rapat kerja terbatas. Salah satu hal yang kita bicarakan adalah proyek peradaban ini. Dan bahkan majelis tarjih khususnya berupaya bersama SM ketika muktamar nanti bisa menghadirkan dan memberikan kepada masyarakat minimal 5 jilid dari tafsir At-Tanwir. Semoga ini bisa tercapai, dan pada muktamar juga ada launching yang luar biasa, 5 jilid, dan itu akan menjadi hazanah keilmuan, hazanah intelektual, dan juga sumbangan Muhammadiyah untuk keilmuan dan peradaban. Kemudian yang lain yang seringkali disampaikan bahwa ada 5 etos dari tafsir At-Tanwir ini. Sehingga kalau dibaca secara seksama, diperhatikan, maka 5 etos ini akan bisa ditemukan dalam tafsir At-Tanwir. Ada etos ibadah, ada etos ekonomi, ada etos kerja, ada etos sosial, dan etos keilmuan. Nah, kelima etos ini terintegrasikan dalam tafsir At-Tanwir. Karena problem kekinian kita tidak bisa hanya didekatkan dari satu perspektif, tetapi dari multi perspektif itu. Maka etos yang pertama adalah etos ibadah. Sesuai dengan matan keyakinan Muhammadiyah juga. Dan ketika kita bicara tentang Masailul Khamsah, maka yang pertama disebutkan mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Maka untuk menjawab problem itu, tafsir At-Tanwir juga memberikan pencerahan bahwa ibadah dalam perspektif yang difahami oleh Muhammadiyah itu tidak membeda-bedakan antara berbagai aspek dalam kehidupan kita, sehingga yang satu bernilai ibadah, yang lain tidak. Maka kita mengenal istilah ibadah am dan ibadah khos itu. Maka yang ingin ditampilkan oleh tafsir At-Tanwir adalah bagaimana warga persyarikatan itu dalam segala lini kehidupannya itu bernilai ibadah. Maka itu spiritnya harus digali dari Al-Quran sebagai sumber utama syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah etos ekonomi. Kalau kita membaca terma-terma atau istilah-istilah dalam Al-Quran, sampai persoalan dosa dan pahala saja itu menggunakan istilah ekonomi. Maka ternyata spiritnya di situ adalah keunggulan satu komunitas, keunggulan umat Islam itu salah satunya ditentukan apakah kita menjadi penguasa ekonomi dalam tanda kutip. Sebab kita bisa menjadi umat yang mayoritas, tetapi ekonomi kita ditentukan oleh segelintir orang. Maka At-Tanwir ingin mencerahkan di situ bahwa jadikan profesi apapun yang kita lakukan termasuk di bidang bisnis dan ekonomi sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terintegrasi dan terkoneksikan lagi dengan etos yang pertama. Kemudian ada etos kerja. Kita sering membaca faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tetapi dalam skala global, kadang kita masih mendapatkan stigma, nilai-nilai negatif sebagai komunitas yang mungkin tidak produktif, pemalas, dan lain sebagainya. Karena seringkali ayat Al-Quran itu difahami lewat pendekatan yang sangat tekstualis.
Kadang kalau kita bicara sesuatu, ujung-ujungnya seolah Islam itu hanya berdimensi vertikal. Sementara sosialnya itu kurang maksimal. Maka tafsir At-Tanwir juga etos ekonominya itu ditampilkan di situ. Ketika bicara tentang persoalan zakat misalnya, maka tidak hanya zakat dalam pengertian konvensional, tetapi itu ada semangat untuk melakukan berbagai upaya sehingga esensi dari pensyariatan zakat itu terrealisir dalam kehidupan manusia. Antara lain adalah likaila takuna dulatan bainal agniya minkum. Supaya ekonomi kita itu tidak hanya dikendalikan oleh segelintir orang, tetapi umat Islam harus menjadi pelakunya, bukan menjadi objeknya. Kemudian yang berikutnya ada etos sosial. Kita sebagai persyarikatan dengan teologi al-ma'unnya itu harus terkontekstualisasikan, harus terjabarkan dalam berbagai macam produk-produk yang dihasilkan oleh Muhammadiyah, termasuk khususnya Majelis Tarjih. Maka ketika kita bicara tentang berbagai fikih, yang kemarin alhamdulillah kita sudah menghasilkan beberapa karya, SM juga segera akan menerbitkan itu setelah ditanfis. Ada di situ fikih perlindungan anak, ada fikih difabel, dan fikih informasi serta lain sebagainya. Nah, semua semangat-semangat itu terintegrasikan. Maka yang ingin kita katakan adalah bagaimana matan keyakinan Muhammadiyah itu bukan sekedar slogan, tetapi matan keyakinan itu terjabarkan dalam berbagai macam hal, termasuk dalam tafsir At-Tanwir harus mencetuskan ide-ide yang sangat-sangat cemerlang di bidang sosial. Maka kalau orang menafsirkan Quran misalnya, ya kalau kita surat Al-Ma'un, produk tafsir dahulu Al-Ma'un itu adalah tafsir-tafsir yang tertulis. Tetapi Muhammadiyah mampu menafsirkan itu secara kontekstual. Yadu'ul yatim itu muncul tafsirnya menjadi panti asuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika ini hanya dijabarkan dalam sesuatu yang berbentuk amal usaha, tidak ada teks yang bisa digali dan dikaji oleh umat dan penerus kita, nanti juga akan menjadi ahistoris. Menjadi tidak connect, seolah-olah ini hanya berdimensi dunia. Padahal kita sudah menjabarkan dalam tafsir At-Tanwir, etosnya adalah etos sosial. Maka eksistensi seorang muslim menurut Muhammadiyah adalah sejauh mana memberikan kemanfaatan lebih dan maksimal bagi sebanyak orang. Tanpa lagi melihat sekat-sekat agama, ras, dan lain sebagainya itu. Tapi semua bermanfaat sebagai aktualisasi dari rahmatan lil alamin. Yang terakhir adalah etos keilmuan. Saking ilmuwan itu sangat-sangat mahal dan langka, maka dalam Quran hanya menyebutkan 2 kali, menunjukkan betapa idealnya, betapa agungnya, betapa mulianya para ilmuwan itu. Ulama Bani Israel dan innama yakhshallah min ibadil ulama. Maka ketika ayat-ayat itu ditafsirkan, produk-produk riset, pemikiran-pemikiran kontemporer yang relevan dengan semangat agama dan maqasidus syariah, serta relevan dengan ayat Quran, bagian dari tafsir yang harus dimunculkan di situ. Disitulah kontekstualisasinya. Nah, karena itu kami yang berkesempatan di acara ini, lonceng ini, sangat-sangat memberikan satu apresiasi yang sangat besar kepada SM, khususnya sebagai teman, sebagai mitra, sebagai apapun istilahnya, yang siap menerbitkan apapun produk yang dihasilkan khususnya oleh Majelis Tarjih, karena apa yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih bukan pemikiran dan hasil untuk Majelis Tarjih, tapi untuk persyarikatan kita. Semoga dengan dilaunchingnya jilid 1 edisi revisi ini akan muncul segera edisi atau jilid-jilid atau juz-juz berikutnya. Paling tidak muktamar nanti 5 juz itu sudah bisa dihadirkan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada SM, semoga semakin jaya dan semoga semakin memberikan kemanfaatan luas bagi persyarikatan khususnya dan umat pada umumnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.